Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang persiapan apa sih yang kita perlukan sebelum kita mengikuti pelatihan ACLS. Kita bagi dua, pendahuluan dan persiapannya. Untuk pendahuluan ini dari apa sih latar belakang tujuan kita mengikuti pelatihan. Masing-masing kita tentu mempunyai latar belakang dan tujuan untuk mengikuti pelatihan ini yang berbeda-beda. Mungkin ada yang tujuannya untuk mendapatkan sertifikat, karena sertifikat ACLS ini penting, bisa kita untuk melamar pekerjaan, karena juga setiap kita bekerja pasti akan ditemukan dimanapun kita bekerja, baik di klinik, di rumah sakit, kita akan ditanyakan tentang sertifikat ACLS atau ACLS sebagai persyaratan administrasi. Selain kita harus mempunyai ijazah tentunya. Kemudian juga ada yang mengikuti pelatihan ini untuk sebagai syarat untuk mengikuti pendidikan dokter spesialis. Namanya PDS ya, seperti bedah, dalam, anak, mata, namanya berkaitan dengan tindakan pendidikan yang enggak dalam. Kemudian mungkin ada juga yang mau menambah ilmu ya, karena kalau kita udah sekolah yang lama, pendidikan yang begitu lama, itu kan kita tetap juga perlu menambah ilmu dan keterampilan kita dalam mengikuti pelatihan ACLS ini. Ya, apa sih yang kita perlukan untuk pelatihan ACLS ini? Kemudian yang pertama sekali adalah tentu dana, karena pelatihan ini lumayan mahal. Kita ya, maka kita harus persiapkan. Ada yang bekerja dulu untuk mengumpulkan uang seperti ini, atau ada yang dibektiin sama orang tuanya, saudaranya, atau juga ada yang mungkin ada yang dibiayai oleh institusi untuk biaya kerja. Kemudian kita juga harus menyiapkan waktu untuk mengikuti karena ada beberapa tempat yang udah terjadwal. Jadi pas kerja kita harus tetapkan jadwalnya dengan kita harus tidak dalam kerja. Kemudian juga beberapa waktu sebelum pelatihan ini juga kita harus meluangkan waktu untuk belajar dan belajar, karena tidak bisa kita tanpa belajar terlebih dahulu kita akan dapat mengikuti pelatihan ini dengan baik. Kita harus mempelajari dulu bukunya yang dibagikan pada saat sebelum pelatihan gitu. Minimal sih kita menyediakan waktu mungkin sebulan ya sebelum mengikuti pelatihan ini untuk kita baca gitu. Kemudian di samping waktu kita juga harus fisik, kita juga harus kuat ya, fisik dan mental. Pelatihan ini kan membutuhkan waktu 2 hari full, dari pagi sampai sore kan. Mental juga kita harus kuat gitu, karena pelatihan ini kan tidak main-main. Kadang kita marahi atau kita harus harus kuat mental gitu.
menghadapi pengajar-pengajarnya juga gitu kan. Kemudian juga ini tadi ya, kita tidak bisa kita mengandalkan hanya pelatihan ini saja, nggak kita menyerap ilmunya seperti itu, karena pelatihan ini cuma memperlihatkan dasar-dasarnya aja gitu. Kalau kita udah tahu sebelumnya kan kita akan lebih mudah dan gampang gitu. Kenapa kita nol sama sekali, kita tidak ada ilmunya, kita ikut pelatihan ini, tidak bisa kita tidak akan bisa kita mengikuti pelatihan ini dengan baik. Jadi kita harus persiapkan ilmu juga sebelum mengikuti pelatihan. Seperti yang saya tadi, kita harus baca dan pahami semua isi buku pendahuluannya sampai belakangnya seperti itu. Nah, belakangnya itu adalah kasus. Kemudian kita juga tambahkan bacaan supaya kita lebih mengerti dan mengerti juga isi buku. Terus kita juga dapat ilmu juga ya, pada misalkan untuk baca buku aja kan bosan gitu kan, kita selidiki juga dengan seminar atau menonton video yang berkaitan dengan topik ADHS, baik dari YouTube atau anak-anak ini ya. Kemudian juga mempelajari video-video yang prosedur yang dipelajari di ADHS. Prosedurnya mulai dari intubasi, chest tube, seperti itu, tracheotomy, dari where kita bisa pitching lift ya. Nah, pelajari prosedur semua. Juga